5.000 kalori. Ada juga tapi 4.500 kalori nih Chris Bumstead nih. Jadi yang bener bulking tuh kalorinya berapa nih? Yuk tonton langsung aja videonya. Oke, hello what's up guys, balik lagi nih sama gue Stefan di channel Bodybuilder. Di sini gue udah persiapin nih Chris Bumstead. Jadi kita akan analisa dia tuh bulkingnya seperti apa, makanannya seperti apa, dan kenapa dia pilih 5.000 kalori. Tapi kok bisa ada yang 4.500 kalori juga di sini. Jadi kita sekalian belajar cara-cara praktek untuk teman-teman nyari kalori, karena banyak banget yang nanya gue, bro, kalau tinggi badan segini, berat badan segini, masih skinny fat, masih obesitas, kalori harusnya berapa ya bro? Karena kok udah di sini nggak turun, kok udah di sini malah jadi gendut. Makanya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu teman-teman, itu sangat personalized, sangat tergantung sama diri kalian sendiri. Sama seperti kenapa Chris Bumstead 4.500 dulu, terus kenapa tiba-tiba kok dia goceng? Tapi kenapa kok ada orang lain yang dia bulking cuma 3.000, ada yang cuma 4.000? Itu tergantung sama lu bro. Makanya lu kalau misalnya nanya gue seperti itu adalah pertanyaan yang kita harus cari tahu berdasarkan dengan data. Nah, untuk datanya kita bisa cari tahu dengan cara apa? Jangan lupa tonton video ini sampai habis pastinya, karena gue akan berikan teman-teman insight-insightnya. Nah, tapi di sini juga kita akan membantu teman-teman buat nyari kalori berapa nih harusnya bulking, cutting berapa. Mungkin untuk teman-teman yang masih bingung, nggak usah bingung karena bisa langsung kontak di link di bawah. Gue adalah bagian dari coaching dari Spesifik Indonesia. Jadi teman-teman bisa langsung kontak kita langsung aja di Spesifik, karena kita akan bantu teman-teman semuanya dari awal sampai akhir. Mau cutting, mau bulking, bakar lemak sambil bangun otot, sambil jadi kuat, powerlifting, semuanya kita akan bantu teman-teman yang pastinya akan bisa mencapai goalsnya. Oke, jadi sebelum itu izinkan gue perkenalkan diri. Gue Stefan Budiono, bodybuilder di Spesifik Indonesia, coach dari Spesifik ya. Jadi di sini pekerjaan gue adalah seorang bodybuilder, seorang power builder. Jadi kerjanya itu angkat berat tapi juga bawa otot. Angkat beratnya seperti apa bisa langsung dicek di video gue di bawah, di YouTube, Insta, TikTok, semua ada. Jangan lupa di follow. Dan kalau gue nggak punya ototnya, gue nggak bisa angkat beban-beban yang lo lihat itu. Jadi jangan lupa gue ini juga belajar soal nutrisi dan suplementasi untuk bangun otot juga, karena sama teman-teman, cuma latihannya menjurus, dan itu pastinya kita sudah pelajari dan kita sudah praktekkan semua. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar soal hal-hal seperti itu, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen kalau misalnya ada pertanyaan. Terutama lagi nyalain tuh loncengnya, biar kalau gua bikin video jawab pertanyaan kalian langsung tahu tuh udah keluar. Nah, oke. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung mulai aja masuk ke topik pembahasan kita yang satu ini. Oke, jadi yang pertama, Chris Bumstead, kita bisa lihat dia itu juga main kalori ya. Jadi seperti yang gue sama teman-teman gue di coach Spesifik itu udah ajarkan, kalau kita mau gedein badan, mau kurusin badan, naik turunin berat badan ya, untuk semua cewek cowok, itu semua tetap pengaturan utamanya harus dari kalori. Makanya teman-teman nggak bisa bilang makan apa aja nggak apa-apa asal olahraganya banyak. Not as simple as that. Lo bisa lakukan itu, tapi kalau lo stuck, berarti lo sudah waktunya untuk harus lebih teliti lagi, oke? Nah, jadi di sini gue akan bahas yang soal video bulking. Jadi dia tuh makanannya seperti apa, biar kita analisa bareng-bareng, oke? Oke teman-teman, jadi di sini seperti yang gue dulu pernah ajarin. Jadi ini menu dia pas sarapan pagi ya. Dia menggunakan rolled oats ya, jadi oatmeal ya, instan. Maksudnya rolled tuh yang pokoknya udah diproses sehingga pokoknya tinggal dimasak bentar itu jadi. Karena oatmeal yang mentah itu kalau lo masak benar-benar masak tuh lama banget ya. Tapi pokoknya udah diproses. Jadi ini dulu gue pernah bikin videonya di Instagram. Untuk yang belum follow, jadi jangan lupa di follow Budi Stefan. Info makanannya banyak banget. Jadi di sini dia menggunakan roll oats ya, instan. Dia itu langsung di blender teman-teman. Jadi ini blendernya dia. Kenapa di blender? Karena dia mau cepat. Jadi lo nggak perlu kayak masak yang harus dimasak, dia kan jadi ngembang. Itu lebih cocok buat bulking. Lebih cocok buat orang cutting karena itu ngembang ya, bikin lebih kenyang. Dia mau yang nggak terlalu ngembang. Jadi dia mau yang cepat dan yang nggak terlalu ngembang karena dia lagi bulking. Ingat dia makan tuh 5.000 kalori. Jadi yang pasti dia harus makan banyak. Dia kalau misalnya makanan ngembang itu dia akan kenyang gitu loh. Nah makanya ini termasuk salah satu banyak teman-teman yang nanya, kenapa kok bulking malah pakai oatmeal, kan lebih kenyang lebih lama.
tergantung lo masaknya gimana, dan pastinya ini juga lo akan kenyang lebih lama sih, tapi pastinya ini akan lebih gampang untuk lo cerna. Nah, setelah itu setelah makan oatmeal ini tuh dia langsung masukin ke blender ya. Jadi dia tuh pakai es, jadi dia kayak bikin smoothie gitu. Nah, terus dia tambahin whey untuk protein. Nah, kenapa pakai whey? Karena kalau pakai whey dia ada rasanya. Itu salah satu keuntungan dari whey ya. Jadi whey itu untungannya adalah memberikan rasa. Dia rasanya manis, bukan kayak dada ayam, telur yang rasanya asin. Jadi kalau whey dia kan rasanya coklat, strawberry, bermacam-macam, dan pastinya dia juga ada endorsan, jadinya menguntungkan dia juga. Nah, sekarang untuk teman-teman jadi yang nanya gue, jadi apakah bikin oatmeal perlu pakai whey? Enggak juga. Ini karena lihat proteinnya dia hanya menggunakan whey. Lo bisa menggunakan protein yang ada di rumah seperti telur, tempe, sebebas lo ya. Jadi nggak ada bedanya, ini cuma sebagai sumber makanan aja. Kalau ini kan dia bisa bikin smoothie coklat. Kalau lo nggak ada whey ya lo nggak bisa, lo harus makan telur, udah gitu doang, titik ya. Oke, jadi setelah dia, gue nggak putar lagi videonya. Jadi setelah dia mencampurkan ini ke blendernya, dia itu menambahkan lagi almond butter, jadi peanut butter ya istilahnya, selai kacang. Kenapa selai kacang ditambahin ke dalam? Karena selai kacang itu satu kali lagi menambah rasa ya, jadi itu rasanya bisa protein, coklat, protein, dan peanut butter gitu rasanya. Jadi makanya ini yang gua sering ajarkan ke teman-teman kalau lagi bulking, bikin sekreatif mungkin ya. Jadi kalian nggak bosan. Misal hari ini kalian bosan dengan rasa coklat dan kacang, kalian bisa bikin rasa strawberry dan nanas. Atau kalian juga bisa bikin telur tapi didadar pakai keju dan ham. Atau telur tapi dibikin sandwich roti. Itu salah satu kreativitas yang bikin kita nggak bosan untuk bulking. Oke, jadi teman-teman nggak usah nanya gue sehari berapa scoop bro, tapi dia bikinnya itu tergantung kebutuhan dia. Dia kalau kebutuhan protein udah cukup ya dia nggak akan tambahin 3 scoop 2 scoop, itu terserah, benar-benar terserah dia. Bukannya racikan ajaib yang bikin lu jadi serum Captain America, enggak. Oke, jadi di sini singkat cerita pokoknya dia juga makan sambil bagel. Jadi bagel itu roti ya, jadi makanya untuk teman-teman bisa juga makan roti pas lagi bulking, karena roti itu nggak bikin kenyang sama sekali dan rasanya enak. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini videonya kalian juga bisa tonton ya sendiri, nanti kalian bisa langsung tonton, tapi yang pasti di video ini gue akan bantu untuk jelasin ke teman-teman. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, dia bisa makan apapun yang dia mau, tapi ingat dia ada takarannya. Takarannya maksudnya ini ditujukan buat biar dia bisa ngitung kalorinya berapa, teman-teman. Jadi bukan karena apa yang dia makan di sini adalah menu yang bikin badan langsung gede berotot jadi Captain America, bukan. Tapi karena dia tulis begini karena dia harus catat, gitu loh, kalorinya berapa. Makanya gue sering ngajarin ke teman-teman, makan itu lo harus ngitung kalorinya, karena itu penting banget. Lo bisa kejebolan, lo bisa kekurangan. Jadi lo harus ada catatannya. Nah, di sini menunya kita bisa lihat. Jadi ini ada rotinya ya, bagelnya, ditutupin sama ininya YouTube. Jadi ini ada dia punya jus yang tadi, smoothie almond coklat sama ini. Terus dia tuh pakai 2 scoop whey ya. 2 scoop whey berarti itu proteinnya sekitar 40-an. Ya, 40 graman, 48 sampai gocap lah kira-kira. Terus dia masih tambah itu tadi apa nih? Bagelnya nih, rotinya. Ini rotinya dia makan 5 piece ya. Jadi itu kalorinya berapa dia nggak tulis detail ya, tapi yang pasti dia tulis detail total 1300 kalori. 1300 kalori itu termasuk kalori yang besar untuk gua ya. Karena gua sehari sekarang cuma 2600. Kalau gua bulking gua paling tinggi gua pernah 3600. Jadi itu udah kayak sepertiga menu makan gua ya. Banyak. Dan apakah lu bisa meniru yang seperti ini? Tergantung. Kalau kalori lu besar seperti dia 5000, ya lu bisa contoh. Karena apa? Lu mau nyicil ke 5000 tuh termasuk berat loh. Benar-benar berat. Gua aja 3600 berat, pasti mas makan. Nah, tapi untuk kalian yang misalnya sekarang lagi susah makan, lu kalau langsung ikutin dia nih, lu nggak tahu kalori lu berapa, kemungkinan besar lu malah jadi gendut. Karena ya lu masukin yang lu sebenarnya nggak butuhkan, lu masukin terlalu berlebihan, kayak botol air lu isi sampai luber gitu loh. Nah, oke. Jadi di sini dikasih pencerahan aja ke teman-teman. Kalau lu makan boleh makan apa aja ya. Buktinya dia juga makan apa aja, badannya jadi. Tapi yang penting kalori lu dihitung. Oke, jadi jangan lupa juga lu makan apa aja, tapi nutrisinya harus diperhatiin. Kalorinya ada nggak? Proteinnya ada atau nggak? Itu yang paling penting kalau lu mau bangun otot. Oke, kita lanjut ke makanan yang kedua.
Oke, lanjut ke meal kedua dia, makan siang ya. Jadi makan siangnya dia ini kita bisa lihat dia itu pakai catering. Kenapa dia pakai catering? Ya, di videonya dia jelasin kalau misalnya dia nggak makan ini setiap hari, tapi dia kalau lagi mau cepet dia makan ini. Dan kenapa dia percaya sama catering ini? Karena dimasakin yang artinya kokinya kemungkinan besar cocok dengan rasanya dia. Jadi ini yang termasuk salah satu gue bilang, lu masak boleh pakai bumbu, lu harus bikin seenak mungkin. Ya, lu harus bikin seenak mungkin. Jadi lu nyaman makannya. Kalau lu males masak, lu nggak bisa masak. Tapi lu mau murah, ya susah. Namanya juga orang masakin buat lu, masa dia nggak kasih lu harga lebih sih? Dia aja keluar tenaga buat lu. Dia pakai kreativitas beli bahan masak. Makanya catering harganya segitu. Makanya kalian kalau misal mau murah, catering bukan pilihan kalian. Kalian harus jadi orang yang kreatif. Gitu. Kalau misalnya lu mau pasti ada kemauan. Oke, jadi di sini dia itu menunya steak ya 7 ounces itu gua lupa ya, kayaknya sekitar 150 gram deh, gua lupa yang pasti. Terus dia pakai 2 cup nasi putih. Buat teman-teman yang pada pikir bulking nggak boleh makan nasi putih karena bisa bikin diabetes. It depends bro. Kalau misalnya lu orang yang diabetes memang keturunan, ya lu bisa pantau. Ya pantau, tes darah sekitar setahun sekali. Lihat keadaan darah lu habis lu makan nasi putih. Lu jangan takut duluan. Kayak gua bapak gua juga diabetes dan gua ngatur makanan udah dari lama dan gua setiap tahun tuh tes darah dan gua selalu aman gitu loh. Gua selalu aman. Gua dulu pernah kenanya kolesterol doang gara-gara gua makan telur 15 biji dulu. Makanya tapi gua nggak bisa bilang tuh karena telur doang ya. Tapi yang pasti setelah gua berhenti makan telur, kolesterol gua menurun kembali ke normal. Sekarang gua benar-benar darah gua aman. Mungkin pas gue nanti tes darah gue akan kasih tunjuk ke kalian juga hasilnya seperti apa, buat sharing juga. Tapi yang pasti seperti itu. Jadi teman-teman jangan pikir kalau bulking harus makan ubi, harus makan oatmeal, harus makan nasi merah wajib, nggak boleh makan nasi putih karena diabetes. It's not like that. Itu nggak seperti itu. Itu tuh cuma ada orang bulking, dia itu kalorinya nggak sebesar dia ya, dan orangnya tukang makan. Itu biasanya yang calon-calon jadi obesitas. Kalau misal makanannya nggak diatur ya, termasuk gue juga begitu. Itu lo akan lebih cocok dengan nasi merah, ubi, dan juga oatmeal. Kenapa seperti itu? Karena makanan-makanan yang seperti itu bikin lebih kenyang. Jadi buat lo makan surplus terlalu besar, itu akan sangat lebih sulit dibanding kalau lo makannya nasi putih. Jujur gue kalau makan nasi putih nih, apalagi nasi putih dibikin nasi goreng atau dibikin nasi liwet yang nggak pakai minyak gitu ya. Nasi liwet gue tahu teman-teman Indo pasti pada tahu lah. Itu gue bisa makan tuh banyak banget dan gue nggak akan kenyang lama dengan itu gitu loh. Lalu balik lagi, gue itu orangnya seperti itu dan target kalori gue nggak banyak. Gue 2.600, dia 5.000, bedanya jauh. Makanya lu jangan melihat sebuah makanan sebagai oh ini ada racikan ajaib. Don't be like that, karena semua makanan punya keuntungannya sendiri, kelebihannya masing-masing. Lu yang harus pilih di apa yang paling cocok di badan lu, apa yang paling cocok buat lu praktekin. Gitu ya teman-teman ya. Jadi lu nggak perlu khawatir dengan lu kalau beli gainer, pasti mereka iklannya ini gainer bahannya dibuat dari ubi dan ekstrak dari nasi merah, jadi kompleks carbs, jadi benar-benar sehat, healthy dan bikin berotot. Trik marketing. Jadi tetap aja lu mau dijadiin kayak apapun tuh tetap sudah di blender ya jadinya kalori-kalori aja. Jadi lu tetap boleh makan nasi putih. Hasilnya akan sama seperti kalau lu minum gainer. Asal ingat, kembali lagi kalorinya diperhatikan. Jadi bukan gua doang yang pakai kalori ya teman-teman ya. Kan pasti idolanya banyak yang Mr. Olympia, Tristan Lee, Chris Bumstead, semua pakai kalori. Oke? Jadi di sini kita lihat bareng-bareng. Dia aja nggak takut makan nasi putih. Lu nggak perlu takut. Asal ingat, lu jangan makan kebanyakan. Bulking lu belum tentu butuh goceng. Ingat. Lu ngikutin dia bisa jadi lu malah obes, malah jadi obes, lu malah jadi diabetes bisa. Oke, kita lanjut ke makanan dia yang ketiga. Jadi sini dia ada yang ini dulu ya, selesain. Ada protein, ada karbo, yang pasti dia mulai cicil kalorinya. Jadi ini totalnya 980 kalori, termasuk besar ya. Kalau kayak gua tadi 2.800 tuh dia udah makan pagi 1.400, tambah 1.000 lagi udah 2.400, tinggal sisa 200 kalau gua. Makanya gua nggak cocok buat ikutin menu dia yang ini karena
kembali lagi, setiap orang beda, kebutuhannya beda. Kita harus cari tahu, oke? Lanjut ke makanan yang ketiga. Wow, dan guys, makanan ketiga dia masih pakai makanan cateringnya, jadi benar-benar di sini dia simple banget ya. Jadi dia lebih ke minta orang masakin untuk catering. Jadi di video ini ya dia balik lagi yang gue jelasin, kadang-kadang dia makan ini, kadang-kadang enggak, tergantung dia di rumah adanya apa, tergantung mood. Yang pasti di sini untuk simplisitas dia masih pakai catering ya. Tapi yang kali ini menunya diganti dari sapi jadi daging ayam. Nah, kenapa di mix jadi ayam? Ya enggak kenapa-napa, karena suka-suka dia, karena memang protein semua sama. Lu mau kumpulin dari dada ayam, dari telur, dari ikan, dari sapi sama. Kalau yang penting tuh total protein lu dalam hari itu tercukupi. Yang penting itu lu mau cukupin semua dari sapi, hasil lu akan sama, bro. Sama. Kalau misalnya hasil pakai sapi lebih baik, dia akan semua pakai sapi. Dia pasti akan sepeduli itu. Oke, jadi makanya teman-teman gak usah khawatir kalau makannya cuma ayam, kalau makannya cuma telur, semua sumber proteinnya oke. Oke, jadi dia selain makan ayam, sekarang dia juga pakai nasi lagi, nasi putih loh. Ayo, masih ragu sama nasi putih bisa bikin otot? Ya, bisa langsung aja tonton sama dia, Mr. Olympia loh, kan? Nah, oke, kita lanjut ke makanan yang keempat. Oke, jadi salah satu trik memasak di makanan yang keempat ya. Jadi di keempat nih dia pakai sweet potato, ubi ya. Dia pakai ubi dan dia pakai kali ini proteinnya ground turkey, teman-teman. Jadi dia pakai turkey, ayam turkey ya. Ayam kalkun. Kenapa pakai ayam kalkun? Kembali lagi suka-suka dia gitu loh. Karena balik lagi yang gue bilang, semua protein sama kalau protein itu. Oke, jadi nggak dibahas ulang. Nah, di sini dia kasih tahu cara masaknya dia kalau misalnya lagi bulking dan kalau lagi cutting itu berbeda. Jadi kalau dia lagi bulking, dia itu akan masak yang bikin makanannya mengecil. Ya, seperti contohnya ini yang kali ini dia masak ubinya itu dipanggang dan juga dikasih minyak. Jadi dia tuh pakai oven atau pakai air fryer gitu ya. Jadi dia teresin, dia potong-potong jadi kayak fries kentang goreng. Terus dia ituin minyak drizzle, kayak siramin di tipis-tipis gitulah pokoknya. Jadi lebih crispy, kasih lebih rasa. Kembali lagi bikin lebih enak, bikin lo lebih enjoyable pas makan. Terus juga volumenya mengecil. Jadi dia bilang kalau dia lagi cutting, dia akan lebih prefer untuk direbus. Kenapa direbus? Karena kalau direbus volumenya dia nggak mengecil. Karena moisture airnya masih di dalam, bikin lo lebih kenyang. Sedangkan kalau lo lagi mau bulking, lo nggak mau terlalu kenyang, ya dengan kalori yang sama. Makanya sama dia dipanggang, dikasih minyak. Kalori tambahan, padahal dia mengecil juga. Rasanya lebih enak juga, bikin lo lebih enjoyable gitu. Jadi makanya teman-teman gue bilang masak itu nggak mengubah nutrisi dari sebuah makanan, kecuali mikronutrisi. Mikronutrisi ada beberapa rada berubah, tapi don't mind that ya, beberapa aja. Kayak contoh bayam itu kalau dimasak memang kalsiumnya susah diserap, ada yang begituan. Tapi kalau untuk makronutrisi, karbohidrat, protein, not much of a difference. Jadi don't mind that, yang penting lu lihat data, lu tracking kalori aja udah cukup. Lu nggak usah pikirin yang terlalu jauh-jauh kayak minum teh bikin nggak nyerap kalori. Cukupin aja protein lo, percaya gue. Oke. Ya di sini dia selain dari menggunakan ubi ya, ubi ingat air fryer dipanggang, bisa kan? Nggak mesti harus direbus teman-teman. Dikasih minyak lagi, ayo. Nah itu yang gue bilang makanya. Dan juga dia sebelum itu dia makan pisang pas dia lagi masak ini. Jadi ingat snacking juga kalau lagi lapar nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalori. Ingat dia kalorinya goceng. Lo belum tentu, gua nggak. Jadi harus diperhatiin. Kalorinya kembali lagi dia hitung. Dan lo kalau nonton videonya lo akan lihat dia pakai handphone buat track kalori. Jadi jangan lupa download aplikasinya MyFitnessPal, Fat Secret, terserah buat track kalori karena penting banget teman-teman. Oke, jadi ini makanannya. Kalau udah habis nih dia akan makannya, dia habis olahraga nih. Olahraga apakah dia pusingin post workout itu shake? Enggak. Makannya dada ayam dan turki. Jadi makanya itu bukan suatu hal yang wajib. Kalau misalnya ada orang yang melakukan seperti itu, it's completely okay. Tapi kalau misalnya lu nggak ada waktu, lu nggak punya way, nggak apa-apa. Oke? Kita lanjut ke makanan dia yang ke-5. Oke teman-teman, jadi di sini masuk ke meal kelima ya, 682 kaloris. Jadi di sini kali ini dia mulai memasukkan lemak sehat. Lemak sehat dalam bentuk apa
apa? Ayo tebak. Ayo, apa? Hijau-hijau. Hijau-hijau bukan sayur tuh. Alpukat. Jadi alpukat tuh masuk lemak sehat. Jadi kalau misalnya lo lagi bulking, lemak termasuk salah satu pilihan yang cocok. Apalagi untuk lo yang diabetes, lo bisa pakai kacang, lo bisa pakai alpukat. Itu masuk sumber yang bagus. Cuma alpukat rada mahal. Jadi kalau lo misalnya nggak cocok, pakai kacang tanah itu boleh. Oke, jadi selain itu dia pakai lagi ground beef. Jadi ground beef itu proteinnya tuh adalah daging cincang ya, daging sapi yang dicincang. Yang pasti makanya kalorinya nggak berubah. Ingat itu cuma dipotong-potong biar dia bisa masak lebih enak, biar gigit lebih enak. Itu juga suka-suka dia. Yang penting lo harus bikin daging lo semakin berwarna, oke? Terus dia pakai lagi, kembali lagi sweet potato, dan kali ini sama dia udah potong-potong. Jadi dia bikin kayak fries yang tadi dikasih minyak juga. Sama sih, dan ini lu lihat dia lagi pakai handphone. Lagi track kalori ini, beneran, gua nggak bohong. Lu coba tonton videonya, dia lagi track. Makanya jangan lupa untuk di track, oke? Jadi simple yang ini. Kita lanjut ke meal number 6, itu ke 6. Oke teman-teman, ini kita bisa lihat makanannya apa lagi? Resep yang gue pernah kasih tahu. Oatmeal lagi dan whey lagi. Itu loh. Kenapa dia pilih ini? Jadi kita bisa lihat tadi makanan dia tuh yang setelah setelah blender ini ya. Yang lainnya adalah makanan yang asin. Yang kali ini dia bikin lagi yang manis. Jadi kalian bisa lihat dia makan protein itu ada yang manis, ada yang asin, mayoritas asin, terus ada manis lagi. Sangat bervariatif ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin budgetnya belum terlalu banyak, kalian mungkin nggak bisa ikutin dia mau makan. Ada yang manis, ada yang asin, ada yang manis, ada yang asin. Tapi ya mau gimana lagi gitu loh. Jadi kalau kalian lihat apakah whey dibutuhkan? Kagak. Itu cuma ngasih lu pilihan. Lu bisa makan protein tapi yang manis. Lu bisa bikin oatmeal shake seperti dia. Apakah wajib? Enggak, gitu loh. Jadi kalau misalnya dia makan asin semuanya, pagi dia makan nasi sama telur, makan roti sandwich asin, semua asin tuh proteinnya. Kalau ini enggak. Tapi bahannya kita bisa lihat sama ya bahannya. Jadi oatmeal ditambahin almond butter lagi, dan sekali lagi oatmealnya nggak dimasak. Nggak dimasak katanya, kalau dimasak bahaya. Nggak juga. Jadi kalau dia ditambahin lagi peanut butternya 32 gram, terus sekitar 2 sendok makan. Terus kalau udah 1 scoop whey isolate. Jadi whey isolate itu sama whey ya. Jadi itu buat tambahan protein aja. Tapi yang pasti kalorinya di sini dihitung lagi 600 kalori, teman-teman. Makanya ini penting banget buat kalian untuk tracking. Jadi ingat, kalau kalian makanan berlebihan dari yang kalian targetin, surplusnya terlalu banyak, takutnya Anda malah jadi gemuk. Makanya harus diperhatikan. Kalorinya harus dicari dulu. Nah, carinya seperti apa? Harus dilihat berdasar data. Ingat, untuk yang belum bisa ngitung, untuk yang belum bisa cari, spesifik Indonesia bisa bantuin kalian. Jangan lupa untuk link di bawah. Dan kalian udah mau pertanyaan, gimana nih bro, gue udah bingung nih, gue makan berapa? Aduh, gue gedein, mau kecilin susah. Jangan susah-susah. Kita bantuin langsung di bawah. Jangan lupa klik link di bawah, coaching dari kita. Oke, lanjut. Jadi, seperti biasa makanannya ya cuma ini doang. Jadi simple banget. Terus kalau udah, kita lanjut ke rangkuman nih makanan terakhir dia ya sebelum tidur. Jadi apakah sebelum tidur harus minum susu, harus gimana-gimana? Enggak. Oke. Apakah harus kasein? Enggak. Tapi apakah kalau kasein diminum pas malam bisa membantu? Kalau protein lu belum cukup, dicukupin pakai kasein dan diminum sebelum tidur, it's a great choice. Tapi kalau lu udah cukup, nggak perlu lagi. Oke? Lanjut kita ke rangkuman terakhir aja. Oke, jadi di sini dia itu makannya sebanyak ini. 500 karbo, 140 lemak dan juga 265 gram protein. Kenapa cuma 265, Bro? Padahal berat badannya 240 pounds kalau nggak salah sih. Cuma dia kalau nggak salah pikir di 250 tadi, 260 kalau gua nggak salah ya maksudnya. Kenapa cuma 265? Bukan harus 2 kali berat badan? Jadi begini teman-teman, kalau misalnya lu hitungnya dalam pounds itu LBS ya. Jadi
Kalau di barat dia tuh pakainya pounds LBS, kalau kita pakainya kilo. Jadi jangan langsung dikaliin 2 broku kalau anda di Amerika ya. Jadi kalau anda di Amerika poundsnya dijadiin kilo dulu baru dikaliin 2. Nah kalau misalnya pounds cuma cukup butuh 1 gram per pounds berat badan. Jadi contoh dia 240, ya dia 240 itu udah cukup. Over dikit-dikit seperti yang gue bilang, lu makan kelebihan protein tuh nggak apa-apa, itu aman. Jadi tapi overnya jangan terlalu kebanyakan karena kalau nggak dompet anda yang nggak aman gitu. Jadi ini dia tambahin sedikit 25 gram. Dia nggak terlalu pusingin ya teman-teman, karena memang lu juga nggak akan kerasa bedanya. Beneran percaya deh, lu makan lebih 50 gram kayak lu nggak kerasa bedanya. Cuma yang pasti lu akan ada benefitnya tuh di jangka panjang. Dan kalau seandainya hari ini lu kebanyakan dikit, kekurangan dikit loh ya, bukannya minus 100 banyak itu, jangan gitu. Itu lu nggak akan kerasa apa bedanya. Yang penting lu bisa konsistenin melakukan hal ini dan lu enjoy. Jadi di sini juga dia sebut paling banyak apa teman-teman? Karbo. Kenapa karbo? Karena kalau lu sudah cukupin protein, lu udah nggak butuh lebih banyak protein. Itu 1. 2, lemak lu udah cukup, berarti kesehatan lu yang membutuhkan lemak sudah cukup. Hormonal segala macamnya gitu-gitu ya. Nah sisanya karbo. Kenapa karbo? Karena karbo itu paling cocok buat performa latihan. Makanya untuk teman-teman jangan takutin insulin sensitivity. Aduh nggak bisa bakar lemak, bro. Lo boleh pakai lemak, tapi lo gak usah takutin lo makan karbo, insulin sensitivity lo naik terus tiba-tiba turun terus jadi nggak bakar lemak. No, lu lagi bulking ya, lu lagi bulking, lu pasti akan nambah lemak kayak gimana pun. Kalau nggak nambah lemak dia nggak akan butuh cutting. Dia sekarang lagi bulking, dia fokusnya gedein massa otot, bakar lemaknya fokusnya nanti pas cutting. Dan pas cutting juga lu bisa nonton video dia akan tetap pakai karbo. Ntar kita akan bahas ya video dia pas lagi cutting biar video nggak kepanjangan. Tapi yang masih kita bisa lihat performa paling baik tuh kalau lu makan karbo. Lu bisa bangun otot, kalau performa lu optimal tuh pasti bisa lebih optimal bangun ototnya. Kayak contoh lu bisa latihan lebih keras gara-gara lu sumber energinya bagus. Lu hasilnya pasti akan lebih bagus juga gitu loh. Makanya kalian jangan takut, gak usah diribetin yang aneh-aneh. Dan kembali lagi yang gue bilang, kalau lu concern soal lu punya diabetes, tes darah benar-benar berkala itu hal yang penting. Lu mungkin akan takut bilang, wah ya udah gue maunya makan sehat biar gue nggak usah tes. It's your choice. Tapi kalau lu termasuk yang mungkin di makanan lu sekarang ini lu nggak merasa nyaman, lu butuh sedikit variasi, tapi lu makan ini takut ini takut itu, tes darah lu. Tapi yang pasti lu lakuin dulu dietnya, baru lu tes. Jangan lu datanya kagak ada, lu tiba-tiba ngetes, terus kalau udah lu kagak tahu ini kenapa nih kayak gini nih, gitu. Oke? Kayak teman-teman di sini kita bisa lihat makronutrisi ini penting sekali. Yang paling penting 1 protein, cukupin lemak sehat, cukup aja. Dan sisanya karbo. Kalau lu diabetes bisa karbonya dikurangin, banyakkan di lemaknya. Oke. Nah, di sini lu bisa lihat dia kenapa jarang sekali makan sayur. Kenapa di video yang ini maksudnya sayurnya kok kelihatannya minim banget ya. Jadi dia itu ada suplementasi multivitamin. Makanya untuk teman-teman mungkin akan concern dengan kok gue bangun otot, gue harus makan sayur yang banyak ya bro. Tapi gue itu bikin kenyang. It's nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya lo memang kenyang, lo bisa consider untuk multivitamin. Dan nobody perfect bro. Bahkan orang Mr. Olympia pun not perfect. Jadi lu jangan pikir lu harus perfect 100%, enggak. Lu mungkin ada satu hari lu makan sayurnya dikit, lu ganti pakai multivitamin. It's okay bro. Ada satu hari lu nggak bisa makan multivitamin, lu nggak bisa makan vitamin yang cukup. It's okay, completely okay. Yang penting do the best. Yang penting lu bisa konsisten. Lu nggak perlu jadi perfect 100% all the time. Nggak ada yang perfect. Oke, just do the best. Lu sekarang nggak usah terlalu bikin pusing. Mungkin lu masih jauh, lu masih obes, mau turun ke bawah, lu pusing. Nggak usah dipusingin. Usahain yang terbaik. Jangan loss terlalu banyak. Kalau loss yang terlalu banyak, dan lakuin sebaik lo. Oke? Jadi di sini gue mau tutup videonya. Kita bisa lihat teman-teman, kalau Chris Bumstead tipe-tipe makanannya juga sangat-sangat simple. Ini makanan dia sehari-hari, dan dia di video ini dia bilang, gue makan nggak setiap hari seperti ini. Tapi biasanya ini yang dia makan. Jadi kita bisa lihat
Kenapa dia bilang seperti itu? Karena memang ada di hari dimana dia nggak bisa makan seperti ini. Ada di hari dimana mungkin ceweknya ulang tahun, ya. Ada hari dimana mamanya ulang tahun, dia ulang tahun, anaknya, dia belum punya anak, seinget gua. Mungkin pokoknya ada acara, misalnya ada diundang sama temennya, pembukaan perusahaan. Lo mungkin nggak bisa makan seperti ini, dia mungkin akan diajak makan di KFC, mungkin ya, dia akan diajak makan di tempat burger, Chipotle. Dia akan sesuaikan kalorinya gitu loh. Makanya yang penting itu teman-teman, disesuaikan kalorinya. Jadi teman-teman boleh makan apa aja, asal lu tetap mencukupi protein lu, kebutuhan lu. Kalau dia makan seperti ini, dia lebih simpel, masak sendiri, lebih murah, nutrisinya lebih terjaga. Kalau lu makan di luar mungkin lu rada error, tapi lu masih bisa catat, lebih enak. Itu semua oke. Yang dilihat adalah konsistensi lu dalam mencukupi nutrisi lu, itu yang dilihat. Terus teman-teman, dia juga hari ini over, dia bilang dia targetkan 4.800 ke 5.000, dia lebih dari itu. Dan dia nggak pusingin gitu loh. Bukan karena dia pakai steroid, bukan karena dia Mr. Olympia, tapi karena memang yang penting itu lu pas lagi bulking off season, lu tuh happy, lu bisa melakukannya dengan yang penting lu improve. Lu fokus di improve-nya, lu bukan fokus ke six pack-nya, fokus ke improve-nya, terus teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman nggak usah makanya terlalu pusing kok gue bulking, gue belum six pack. Lu mungkin mulai dari bukan six pack bro, dia juga nge-gym udah bertahun-tahun. Makanya buat lu bisa mencapai level seperti ini, lakukan apa yang lu bisa konsistensikan, lakukan apa yang lu bikin lu happy, sehingga lu bisa maksimal. Oke, sampai sini aja video ya teman-teman, supaya teman-teman semua bisa belajar dari video gua. Ingat jangan lupa, untuk kalian yang masih bingung-bingung, kita dari spesifik, gua, Freddy dan Michael, kita akan bantu kalian untuk terus bertumbuh. Jangan lupa dicek Instagram kita di specificcoach.id, Specific Coach Indonesia. Tujuan gedein badan, bangun otot, jadi kuat, bakar lemak. Kita semua akan arahin lu dari latihan dan juga nutrisi. Jangan lupa langsung kontak kita di link di bawah. Kalau lu suka video ini jangan lupa subscribe. Tunggu apa lagi kan? Jangan lupa di like, komen kalau ada pertanyaan, share, nyalain loncengnya. Kalau ada yang mau traktir gua kopi, aduh, kalau ada link di bawah. I'll see you guys in the next video. Bye bye.